yang ada seseorang mengirimkan ke aku. Ini jauh sebelum ada penetapan tersangka. Statement yang dikatakan adalah seperti ini. Sudah berkali-kali aku ulangi bahwa itu waktu gara-gara ada tulisan beberapa artikel online yang menyadur analisaku di YouTube ini bilang bahwa Anjas di Thailand mengatakan bahwa alat bukti di kasus Subang itu sudah seabrek-abrek, tetapi kenapa Polda Jawa Barat belum menetapkan tersangka? Itu adalah salah satu judulnya. Nah, kemudian ada salah satu dugaan penyidik yang memberikan respon, kemudian dikirim ke aku bilang gini, enak aja Anjas ngomong seperti itu, nanti kalau di sidang pra-peradilan kita kalah, kita dituntut uang, emangnya Anjas mau ngebayar gitu. Nah, tapi kan ternyata pra-peradilan pun juga sudah dilakukan, di mana Mimin, Abi, dan juga Arigi pra-peradilannya ditolak. Ya teman-teman semua, balik lagi di Kapian News, masih membahas kasus Subang. Untuk video dari Anjas Asmara semalam ya teman-teman, sangat menarik kata-katanya. Bahwasanya dulu ada ini yang bilang atau mengutip kata-kata dari Anjas bahwasanya menurut Anjas di sini sudah ada bukti yang seabrek-abrek gitu ya, namun kenapa tidak menahan para tersangka gitu ya. Namun di situ ya Anjas dihubungi ya oleh Polda gitu ya. Ya jangan seenaknya aja mungkin gitu ya, menganggap ini mudah gitu ya. Karena di sini memang ada tuntutan, bisa dituntut oleh para tersangka jika memang Polda Jabar salah untuk menangkap gitu kan. Dan itu memang diakui oleh Anjas teman-teman. Artinya apa? Pembahasan kita kemarin tentang Polda Jabar cari aman, yaitu memang benar adanya gitu. Tapi apakah Polda Jabar salah untuk mencari aman? Menurut gue enggak ya teman-teman. Menurut gue Polda Jabar ini sudah on the track dan sangat pintar ya. Jika memang untuk P21 dinaikkan oleh kejaksaan, otomatis kan ditahan untuk 3 tersangka dari pihak kejaksaan teman-teman. Dan di sini sangat tidak salah jika Polda Jabar mencari aman, itu menurut gue ya. Dan sejauh ini ya untuk Polda Jabar ya, kinerjanya di bawah Kombes Pol Surawan itu sangat luar biasa ya teman-teman. Walaupun memang sangat ekstrim menurut gue. Kenapa tuh bang? Karena di sini benar-benar sangat loncat-loncat gitu, sangat cepet gitu. Pada saat di awal gitu kan, dilakukan rekonstruksi segala macam. Walaupun data belum lengkap, padahal dia tahu nih untuk Polda Jabar data belum lengkap, namun agar cepet gitu kan ya, dialuin langsung setelah rekonstruksi cepet. Padahal untuk 3 tersangka belum ditahan langsung. Artinya di situ kita sudah menduga bahwasanya nanti ini berkas akan dikembalikan. Dan itu untuk biasanya memang untuk dari Polda Jabar, untuk orang-orang hukum itu hal yang biasa ya. Untuk hal tersebut mungkin untuk kita yang para netizen itu ada keanehan gitu. Tapi untuk orang-orang hukum tentunya itu hal yang biasa gitu. Jadi sambil jalan gitu yang dilakuin Polda Jabar. Jadi sambil sudah berkas yang sudah dikumpulkan diberikan ke kejaksaan, jika ada yang belum lengkap jadi benar-benar dilengkapi gitu. Jadi kayak orang skripsi gitu, jika ada yang kurang benar-benar sambil dilengkapi gitu kan. Sambil benar-benar Polda Jabar mencari bukti-bukti lagi gitu yang kuat seperti OOJ, yayasan, itu kan dilengkapi namanya gitu. Jadi menurut gua, apakah pintar? Menurut gua di sini Polda Jabar sangat pintar dan on the track, benar-benar sudah ada di jalurnya gitu. Dan misalkan teman-teman berpendapat, wah bang, itu mungkin Polda Jabar salah bang, gini-gini segala macam, sudah menetapkan tersangka gitu kan segala macam, bahkan tidak menahan gitu. Artinya kan mungkin Polda Jabar tidak percaya sama Danu gitu ya. Ya kalau kita lihat ya, menurut pra peradilan kemarin kan memang sudah disetujui ya. Meskipun kita beranggapan nih, misalkan buktinya tidak kuat, namun kan di sini untuk dua alat bukti kan tentunya sudah ada ya. Berarti memang walaupun belum kuat, ini bisa naik ke pengadilan teman-teman. Makanya untuk kuat tidaknya bukti tersebut, makanya Polda Jabar juga sedang menguatkan untuk bukti tersebut seperti OJ dan segala macam gitu. Berikut juga dengan yayasan. Jadi benar-benar ini di Polda Jabar itu sangat ngejar gitu.
bukan hanya jalan di tempat. Sebenarnya Polda Jabar untuk kaos Subang ini kalau menurut gua seperti berlari gitu ya. Dan untuk hasilnya tentunya lihat di persidangan. Kalau menurut feeling gue pribadi, Polda Jabar ini sudah memiliki bukti namun tidak tentunya diekspos ke media gitu ya. Makanya kalau untuk wawancara di Tribun gitu ya, untuk Kombes Pol Surawan, beliau hanya menyampaikan bahwasannya nanti akan timbul di persidangan fakta-fakta baru gitu kan ya. Namun beliau berkata dengan tersenyum. Artinya apa? Di situ kita sebenarnya sudah bisa menebak bahwasanya ada dari media atau dari para netizen yang tentunya banyak hal yang tidak diketahui, yang dimana hal tersebut hanya diketahui oleh Polda Jabar gitu. Dan tentunya Polda Jabar tidak mungkin mengungkap kecuali mengungkapnya di persidangan gitu. Dan kita doakan semoga ini semakin jelas ya teman-teman. Jikapun Polda Jabar nantinya salah gitu ya menetapkan sebagai tersangka, kita juga mengharapkan tentunya untuk kebenaran tersebut terbuka ya, seterbuka-bukanya di persidangan nanti gitu. Jika Pak Yosep benar maka harus dan wajib dibebaskan. Jika Pak Yosep memang benar-benar bersalah, maka harus dihukum sesuai undang-undang yang ada. Dan juga untuk orang-orang yang terlibat gitu ya, jika Yoris terlibat ya tentunya juga akan terkena. Namun kalau gue rasa kalau Yoris terlibat atau tidak terlibatnya akan kaos ini sepertinya akan ditersangkakan mengenai TPPU di yayasan ya teman-teman. Dan sepertinya kalau untuk OOJ benar-benar menurut gue akan dipanggil nanti di persidangan gitu. Dan kita berharapnya OOJ ini bisa dijemput oleh pihak kepolisian sebelum persidangan gitu. Namun nggak masalah kalau misalkan OOJ ini terungkap pada saat di persidangan gitu. Yang pasti kita berharap untuk kesaksian mereka, jika mereka sudah tidak bisa berkutik lagi, akan berbicara gitu kan, siapa dalangnya nih gitu. Dan gue sih berharap banget ya teman-teman pihak Polda Jabar benar-benar memiliki ya bukti yang kuat agar OOJ ini tidak bisa berkutik gitu. Tentunya kita para netizen mengharapkan banget hal tersebut gitu ya. Jangan sampai OOJ ini lepas gitu ya, karena orang yang menghilangkan barang bukti, orang yang menghilangkan sidik jari dan juga mensabotase CCTV itu sangat jahat banget ya teman-teman. Oke, segitu ya dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.